Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dan semoga di sore hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan hati kita diisi dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal selalu ada dalam hidup kita. Mantap! Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah bagian kedua, dasarnya firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah dasarnya firman Allah itu dapat kami alami di dalam kehidupan setiap kami. Dan audiens kami juga diberkati, para pendengar kami diberkati, apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan menolong. Dan juga Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dengan berbagai macam persoalan Tuhan menyelesaikan persoalan mereka. Dimuliakanlah Engkau, kami sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu ketika kami mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan mengurapi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Dasarnya firman Tuhan bagian kedua ini saya mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Mari kita dengar perlahan-lahan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh, saya ulang, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ulang, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi. Oh, masih. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi, kita simak, kita hayati, kita masukkan dalam hati, dan rasakan dasarnya firman Allah mengubah kehidupan kita dari dalam. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, yang mengalami dasarnya firman Allah, pertanyaannya saya katakan masih sama dengan tadi pagi. Mengapa kita menyebut bahwa dasarnya firman Allah itu? Dan Alkitab mengatakan dasarnya firman Allah karena pertama adalah firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar.
mengajar itu memberikan sebuah kepastian kepada orang-orang yang percaya pada firman Allah. Satu contoh bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku." Dia berkata hidup kekal ada dalam Yesus. Maka percayalah kepada Dia. Nah, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita agar kita dari tidak tahu menjadi tahu. Supaya apa? Kita semakin bijak, kita tidak dibodoh-bodohi oleh orang lain. Itulah sebabnya kita perlu belajar firman Allah yang kita taruh dalam pikiran kita. Saya mengatakan, kadangkala berjam-jam saya untuk menyimpan, menaruh firman Allah itu dalam hati saya, dalam pikiran saya. Walaupun kadangkala masih ada kesalahan-kesalahan, tetapi mau saya katakan bahwa saya berupaya untuk mengingat firman Allah itu dalam kehidupan ini. Saya tahu saya masih lemah, tetapi saya mau terus mempraktekkannya. Karena saya tahu iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi biarkan firman Allah yang dasar itu mengajar kehidupanmu. Yang kedua, firman Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Mungkin selama ini kita, nggak apa-apa kok. Biasa. Itu sudah menjadi lazim. Misalnya orang buat joke-joke yang kotor, ya kita ketawa ke TV. Nggak apa-apa kok itu. Tetapi ketika Tuhan melalui firman-Nya menegur engkau, ternyata saya salah. Ampuni saya Tuhan. Prinsip-prinsip yang tadinya kita anggap itu tidak menjadi masalah, tetapi ketika firman Allah datang, wow, itu luar biasa. Dulu saya merokok. Ketika firman Allah datang, saya tidak merokok lagi. Dulu saya makan darah. Dan itu sangat menjadi kegemaran. Tapi ketika firman Allah datang, itu tidak lagi saya lakukan. Dulu saya makan yang dipersembahkan kepada berhala. Tapi ketika firman Allah dinyatakan, saya tidak mau lagi untuk makan itu. Atau ketika orang saya tahu mencuri dan saya dibagi, saya terima aja. Bahkan saya kadang terlibat. Nah, firman Allah itu dasar untuk mengubah kesalahan-kesalahan kita supaya menjadi benar. Nah, ketika kita benar di dalam kebenaran firman Allah, maka kita akan melakukan yang terbaik. Firman Allah itu, ini salah, kita tidak lakukan lagi. Karena itu sudah tidak benar, kita akan berubah. Sama seperti saya, seperti contoh-contoh yang saya katakan tadi. Saya merasa dulu ngomong sia-sia gak ada masalah. Tapi ketika Tuhan datang, firman Allah datang, itu saya terpukul. Dan itu sebabnya dikatakan bahwa firman Tuhan itu, firman Tuhan yang dasar itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga dikatakan, firman Tuhan, dasarnya firman Tuhan itu, dasarnya firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Jadi, kelakuan yang biasanya kita sering ngomong kotor dari hati, dari mulut kita, hati kita penuh dengan kebencian. Dan ketika Tuhan Roh Kudus masuk, kita menjadi ciptaan baru. If anyone is in Christ, he is new creation. All things have passed away, and all things have become new. Jadi all things, hal yang lama sudah berlalu,
dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang bisa mengerjakan itu dari dalam? Hanya Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus berjanji, dia telah akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita ketika kita percaya kepada dia. Dan biarkan dia beracara dalam hati kita. Biarkan dia mengubah kehidupan kita dari dalam, from inside. Sehingga yang keluar adalah buah-buah Roh Kudus. Gampang tidak? Proses demi proses kita jalani dalam kehidupan ini. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan abai. Percayalah bahwa dasarnya firman Allah itu akan kita alami. Saya mau mengulang firman ini lagi. Jangan kita bosan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu bukan karena kita bisa melakukannya. Tidak. Tapi karena Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Rasakan dasarnya firman Allah yang mengubah perilaku kita. Tapi saya sedih. Kenapa saya sedih? Kita sebagai orang percaya kadangkala kita menjadi aib. Orang dunia mencuri, kita mencuri. Orang dunia merokok, kita merokok. Orang dunia berjudi, kita berjudi. Orang dunia berzina, kita berzina. Orang dunia korupsi, kita korupsi. Orang dunia memaki-maki, kita memaki-maki. Orang dunia menggunakan narkoba, kita menggunakan narkoba. Nggak ada bedanya kita dengan dunia. Tapi kalau engkau alami dasarnya firman Allah, dasarnya kuasa Allah, kuasa firman itu dalam hidupmu, perilakumu yang buruk tadi, perilakumu yang tidak benar tadi, perilakumu yang jahat tadi, diubahkan oleh firman itu. Dan itu sebabnya alami dasarnya kuasa firman itu. Alami dasarnya kuasa firman Allah untuk mengubah perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga nantinya perilaku kita yang diubah oleh Tuhan itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa Tuhan berkehendak bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik? Tuhan berkehendak bagi kita untuk melakukan hal-hal yang manis, hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Dia mengubah dari dalam. Sehingga kita menjadi ciptaan baru. Seringkali saya katakan bukan neos yang dipermak, tetapi kenos yang berubah dari dalam oleh karena Roh Kudus mengerjakannya. Menjadikan kita ciptaan baru di dalam Dia. Sehingga orang melihat, wow, itu tadi orangnya jahat sekali, tapi sekarang kok luar biasa. Wah, ada apa? Lalu dia bersaksi, aku telah menerima Yesus dalam hidupku. Aku pun gak tahu kenapa saya bisa begini. Wow! Tapi yang jelas, setelah saya menerima Yesus dalam hatiku, Dia mengubah hidupku. Wah, mantap! Ini sebuah kesaksian yang dapat menggugah orang lain untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau perilaku kita sama dengan perilaku dunia, tindakan kita sama dengan tindakan dunia, apa bedanya kita dengan dunia ini? Dan itu tentu kita tidak merasakan kuasa firman Allah dalam hidup kita. Kita harus merasakan kuasa firman yang mengubah kehidupan kita. Sehingga kita tetap hidup di dalam kehendak Allah. Dan yang keempat,
bahwa firman Allah yang dasar itu bermanfaat. Wow, jadi dia bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita di luar Tuhan, kita akan selalu salah. Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23, bahwa upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bahwa ketika Tuhan melalui firman-Nya kita dididik hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat. Seperti biji sesawi itu tadi. Biji sesawi yang kecil, yang tidak berarti, yang tidak berharga. Tapi ketika dia tumbuh, dia menjadi pohon. Bahkan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tadi sudah diajar, lalu kemudian kita mengalami perubahan karena kesalahan-kesalahan kita yang diungkapkan dan memperbaiki kelakuan kita menjadi seirama dengan Tuhan, dan kemudian kita dididik dalam kebenaran sehingga kita bisa membawa orang datang kepada Kristus. Dan itu sebabnya saya mau katakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita dididik untuk melakukan kebenaran. Dan ketika kita mengalami keempat hal itu, diajar, dinyatakan kesalahan kita, diperbaiki kelakuan kita, dididik kita dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya setiap kita yang sudah mengalami dasarnya firman Allah itu, kita melakukan hal-hal yang baik. Bukan sebaliknya. Bukan apa yang dibenci oleh Tuhan, tapi melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Sehingga nantinya kalau engkau sakit seperti Hizkia, dia punya bergening konsisten kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah aku bahwa aku hidup benar di hadapan-Mu. Dia nangis walaupun Tuhan sudah vonis dia mati. Tuhan sudah vonis dia harus menyampaikan pesan kepada keluarganya. Tapi dia nangis ketika Yesaya menyampaikan pesan kematiannya, dan dia tidak akan sembuh lagi. Dia nangis ngeraung-ngeraung di hadapan Tuhan dan kemudian menyatakan, Tuhan, ingatlah bagaimana aku hidup di hadapan-Mu. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas. Untungnya Alkitab katakan bahwa itu si Yesaya itu masih berada di ruang tengah. Lalu itu suruh Tuhan balik, katakan kepada Hizkia, dia akan kuperpanjang 15 tahun. Wow! Itu sebabnya kalau kita mengalami dasarnya firman Allah, mengalami perubahan dari dalam kehidupan kita, kita akan mengalami nikmatnya, terkoneksi dengan Tuhan. Saya kalau sakit, saya hanya bisa minta dalam nama Yesus. Ada proses kadangkala, ada 2 minggu, ada bahkan 5 minggu. Tapi saya tetap percaya akan firman-Nya. 1 Maret 1987 sampai sekarang, ketika saya menyampaikan firman ini, 25.000 ke dokter awal pernikahan saya dengan istri saya. Karena saya tidak mau bersoal, dia katakan ke dokter saja. Akhirnya saya mau. Dan tetapi ketika saya mau makan obat itu, tidak sanggup berkuasaku untuk menyembuhkan engkau. Saya panggil istri saya, maafkan saya buang itu obat. Dan saya mulai
kembali kepada apa yang sudah saya mulai dari 1 Maret 1987 itu. Jadi kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan kalau kita betul-betul mengalami dasarnya kuasa firman. Karena apa? Allah di dalam Yesus Kristus akan menggenapi firman Allah. Dia akan menyatakan seluruh kekuatan Allah yang seluruh firman Allah yang kau percayai, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Tapi kadang-kala kita sebagai manusia, kita hanya bisa ngomong. Tapi ketika kita diperhadapkan, kita atas nama hikmat mengatakan, "Bro, saya sudah pernah dibilang seorang hamba Tuhan, bro, pakai ini." Dokter itu juga alat Tuhan. Ya, saya percaya dokter itu alat Tuhan. Tapi saya bilang, izinkan saya untuk terus mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Tidak usah pengaruhi saya, tapi izinkan saya untuk terus percaya. Karena saya tahu bahwa Tuhan saya tidak pernah mengecewakan saya. Dan itu terbukti. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, rasakan, nikmati dasarnya kuasa firman yang mengubah kehidupan kita agar kita dapat melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Dengan itu kan kata firman Allah, let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Jadi biarlah terang bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka memuliakan Bapamu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan harapan saya, kuasa firman Allah mengubah hidup kita agar kita memberikan melalui perbuatan-perbuatan baik orang-orang memuliakan Bapa kita yang kita sembah siang dan malam. Terkoneksi terus dengan Dia, rasakan kasih dan kuasanya, rasakan dasarnya kuasa firman Allah setiap hari, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dari tahun selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dasarnya firman-Mu biarkan kami rasakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Biarkan kami Kau perlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih, dan kami menjadi berkat bagi dunia ini, bagi gereja-Mu, bagi masyarakat dimanapun kami ada. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh. Dan juga bagi mereka yang mengalami persoalan, dalam nama Tuhan Yesus, datang kepada mereka, nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan biarlah kasih dan rahmat-Mu datang kepada mereka, pertolongan-Mu datang kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk menyatakan kebenaran firman Allah, dan memperkatakan firman Allah, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan juga saya mau ulang satu kali lagi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mantap, mantap, mantap! Ya, kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.